dalam video pembelajaran fisika kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang materi aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca yang merupakan subkonsep dari konsep dasar pemanasan global. Let's be smart to learn basic. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca saat ini, sektor energi dan transportasi masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca atau GRK yang terbesar. Energi merupakan sumber daya yang sangat penting dalam proses produksi di dunia industri. Jenis-jenis energi yang digunakan di industri saat ini terdiri dari energi fosil dan energi non-fosil serta energi terbarukan. Energi di industri digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar motor, bahan baku khusus pada industri pupuk, transportasi, dan perkantoran. Penggunaan energi terbesar adalah minyak bumi. Coba Anda amati kegiatan industri di sekitar lingkungan di mana Anda tinggal. Pada umumnya, aktivitas industri melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sehingga menghasilkan gas rumah kaca atau GRK. Apakah akibatnya? Nah, aktivitas yang melibatkan pembakaran tidak sempurna maupun pembakaran yang sempurna akan menghasilkan CO2 sehingga menaikkan konsentrasi gas tersebut di atmosfer bumi di mana kita tinggal saat ini. Nah, aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca ini atau GRK yang pertama adalah alat transportasi dan aktivitas industri. Nah, di sekitar lingkungan kita, Anda semuanya pasti selalu tahu, melihat bagaimana aktivitas hari-hari kehidupan di lingkungan Anda. Ada alat transportasi, ada tempat industri, dan lainnya. Total emisi gas karbon dioksida atau CO2 ini dari sektor industri, dari sektor energi, listrik, dan pemanas mencapai 12,48 miliar ton pada tahun 2010. Sementara itu, emisi gas CO2 dari sektor transportasi di tahun yang sama mencapai 7,76 miliar ton. Penyebab tingginya GRK, khususnya karbon dioksida dari dua sektor tersebut, pada dasarnya disebabkan oleh tingginya intensitas pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil. Perhatikan grafik global temperatur and karbon dioksida secara internasional di sini yang dicatat mulai dari tahun 1880 hingga sampai awal tahun 2000, atau dapat dikatakan dari 1800 sampai dengan awal 2000. Grafik kenaikan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dari tahun 1800 sampai dengan awal 2000 ini bisa kita perhatikan yang berwarna merah itu adalah merupakan karbon dioksida. Jadi tentang seberapa kandungan karbon dioksida di udara di sekitar kita saat ini, yaitu pada tahun 1880 itu kenaikan temperatur kadar karbon dioksida ini adalah antara -1 sampai -5.
Dan kemudian pada sampai awal tahun 2000 meningkat menjadi kenaikan suhunya 1 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah yang kita rasakan saat ini, kondisi bumi sangat panas. Perindustrian yang memproduksi fresher, pendingin ruangan, parfum semprot, pewangi ruangan, hairspray, dan cat semprot banyak menggunakan senyawa klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini tidak mudah terurai dan bersifat merusak lapisan ozon sehingga timbul lubang ozon. Dan yang kedua, aktivitas gas rumah kaca ini disebabkan oleh peternakan dan pertanian. Di sekitar kita ada peternak dan ada sekitar kita mungkin daerah pertanian. Gas rumah kaca yang diemisikan meliputi nitrogen oksida NOx, CO2, dan metana CH4. Pada tahun 2010 tercatat 4,69 miliar ton emisi GRK yang serta CO2 atau ekuivalen dengan CO2 diemisikan dari sektor pertanian ini. Nitrogen oksida merupakan emisi yang dihasilkan oleh mikroba ketika menguraikan nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Produksi NOx meningkat terutama saat ketersediaan nitrogen dalam tanah melebihi kebutuhan nitrogen untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Kondisi ini terjadi saat petani menggunakan pupuk kimia sintesis yang kaya nitrogen yang menyumbangkan 36% emisi GRK. Emisi CO2 dari tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen atau aerobik, sumber utamanya dari drainase dan pengolahan lahan. Saat lahan dikeringkan untuk diolah, bahan organiknya membusuk dengan cepat dan melepas CO2. Proses ini menyumbang 14% emisi gas rumah kaca atau GRK. Di antara gas lainnya, gas metana biasanya dihasilkan dari pembusukan bahan organik dalam proses anaerobik atau tanpa oksigen menyumbang 50% emisi GRK. Selain itu, fermentasi dalam tubuh ternak atau enteric fermentation menghasilkan emisi metana terbesar dari sektor ini. Dan yang ketiga adalah kerusakan hutan. Nah, perhatikan pada gambar di sini, hutan-hutan ditebangi sehingga menjadi gundul. Inilah penyebab aktivitas gas rumah kaca bisa sangat pesat meningkatnya, sehingga panas bumi menjadi tinggi dan akibatnya kita akan merasakan gerah dalam setiap harinya. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida, CO2, dan mengubahnya untuk menjadi oksigen atau O2. Kerusakan hutan atau penggundulan hutan berarti hilangnya penyerap CO2 di atmosfer. Demikian pembahasan materi aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca subkonsep pemanasan global. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.